Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 7 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu, tanggal 7 Oktober 2024. Ada masih ketertarikan dari dia ke kamu ya, cuman saat ini nampaknya dia memang orang yang mungkin bukan hanya saat ini ya, sebenarnya dari dulu-dulu kamu kenal dengan orang ini atau kamu dekat dengan orang ini ya, memang orangnya itu fokus hidupnya itu hanya di hal-hal yang bersifat materi, karir, keuangan, kebahagiaan hidup, pokoknya yang hal-hal yang bersifat duniawi ya. Jadi seperti itu. Jadi orang yang terlalu sibuk dengan hiruk pikuk dunia. Ya, aku lihat di sini dengan karirnya, teman-temannya, cuan-cuannya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan ditanya tentang perasaan, ini orang selalu ada dorongan untuk memperjuangkan kembali hubungan dia bersama kamu. Ya, kayak ada rasa rindu, ada rasa ingin melakukan effort ya, pergerakan untuk memperjuangkan kembali atau memperbaiki kembali hubungan kalian seperti itu. Bahkan aku melihat seperti ada keinginan dari dia untuk meminta kesempatan kembali sama kamu untuk memperbaiki hubungan di antara kamu dengan dia. Jadi dia pengen meminta kesempatan kembali untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Karena aku lihat saat ini kamu dengan dia ini sudah berakhir hubungannya, sudah selesai hubungannya gitu ya. Aku lihat sudah berakhir. Memang dia ini untuk saat ini ingin melepaskan energi-energi dia, pikiran dia, kehidupan dia dari sang mantan-mantannya, mungkin termasuk kamu ya. Dia mungkin sempat tuh ingin melepaskan kamu, ingin move on dari kamu, tapi ternyata kalau sama kamu itu masih ada perasaan gitu loh, masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta ya, masih memiliki perasaan cinta terhadap kamu. Dia adalah orang yang sempat menjalin hubungan dengan kamu di masa lalu, atau orang ini memang sempat ya dekat dengan kamu, entah itu PDKT, teman atau apapun. Intinya orang lama ya. Ini energi masih orang lama yang terbaca di sini. Oke. Oke, Eight of Wands reverse berarti menandakan dia merasa bahwa antara kamu dengan dia ini sebenarnya ada kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman dan miskomunikasi di dalam hubungan kalian, ya. Entah ini tentang apa, tapi nampaknya tentang suatu kalimat atau kata-kata yang pernah diungkapkan, tapi dalam penafsirannya beda, atau misalkan di sini dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Ya mungkin dia orangnya jaim gitu ya. Misalkan gini deh, orangnya jaim, dia nggak mau mengatakan bahwa dia sebenarnya bucin sama kamu, cinta sama kamu. Dia pas ngomong sama kamu, enggak kok, aku cuman menganggapmu teman, aku cuman menganggapmu saudara atau apapun lah ya, adik atau kakak atau apalah gitu. Nah intinya dalam kalimat yang pernah dia utarakan, sebenarnya dalam mengartikan kalimat itu atau kata-kata yang diungkapkan itu beda gitu ya, salah penafsiran, sehingga ada miskomunikasi atau kesalahpahaman di antara kamu dengan dia seperti itu. Dia juga berpikir seperti itu, ada kesalahpahaman sebenarnya di antara kamu dengan dia.
Kemudian apalagi nih, Queen of Sword. Queen of Sword itu berarti mungkin kamu dulu berdealing atau saat ini berdealing ya dengan seseorang atau orang yang kamu pikirkan saat ini tuh apa ya, punya sifat yang dingin ya, dingin. Terus itu juga aku melihat seperti ada energi gagal memaafkan masa lalu ya. Jadi kalau aku lihat mungkin dia masih memegang trauma, masih punya trigger dari masa lalunya, entah apa itu, mungkin dia korban KDRT, entah itu broken home, entah itu gagal dalam suatu pernikahan, gagal dalam suatu hubungan. Intinya mungkin dia ini gagal memaafkan masa lalunya. Ya, jadi sampai sekarang tuh sebenarnya dia belum memaafkan kegagalan di masa lalunya, seperti itu. Mungkin dia orang yang lebih tua dari kamu, terus itu juga aku melihat kayak ada seorang wanita nih yang mencoba menjatuhkan dia, atau bisa jadi mungkin dikontrol ya, atau bisa jadi menyebarkan rumor ya tentang dia, atau mungkin dia ini orang ya seorang wanita ini mungkin suka mengkritik dia, seperti itu ya. Nah, bisa jadi orang ini mungkin orang tuanya kah, kakaknya kah, adiknya kah, atau siapa. Dan aku lihat memang karena dia ini kurang mandiri atau belum bebas dalam kehidupannya. Dia mungkin masih bergantung pada seseorang. Mungkin walaupun dia umurnya sudah tua gitu ya, dia mungkin masih bergantung dengan orang tuanya, seperti itu. Jadi mungkin sering dijudge, sering disindir, sering digosipin, sering digitulah. Ya, orangnya dingin, kejam, punya kehidupan yang pahit, orang yang suka berubah-ubah ya, orangnya pelin-pelan, suka berubah-ubah, pendendam juga, mendominasi, obsesif. Terus itu juga orang ini sebenarnya sebenarnya orang yang takut akan sendirian. Orang yang takut sendirian. Jadi walaupun dia punya komitmen entah itu dengan kamu ataupun dengan siapapun ya, dia takut kalau kebebasannya akan direnggut, kalau kebebasannya itu akan dibatasi. Seperti itu. Jadi kemungkinan dia ini suka menjalani hubungan tanpa status gitu ya. Deket, serasa seperti pasangan, serasa seperti pacar gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada komitmen, tidak ada ikatan. Karena nih orang takut sendirian, dia di luar sana masih pengen tebar pesona, ya, terus itu dekat dengan si A, si B, si C, berbaur dengan si A, si B, si C, kayak gitu, ya. Jadi makanya di sini walaupun dia berkomitmen dengan seseorang deh gitu, tapi sebenarnya dia nggak suka dikomitmenkan gitu, belum mau dikomitmenkan, atau serius hanya pada satu orang aja itu nggak bisa. Di luar dia masih mau ya berbaur dengan banyak orang kayak gitu. Mungkin memang dulu dia ini belum selesai nakalnya ya, bisa jadi sampai saat ini dia belum selesai nakalnya, jadi masih pengen ya nakal, pengen menjalin hubungan dengan si A, pengen juga sama si B, pengen juga sama si C, kayak gitu. Orang yang tidak jujur, mungkin orangnya licik juga ya, orangnya licik, nggak jujur, terus juga pernah menipu, entah ini menipu kamu atau menipu orang lain. Sering sekali ada gangguan dan konflik ya di antara kamu dengan dia saat berdekatan atau menjalin suatu hubungan. Kamu berdealing dengan seseorang yang gila kerja. Orangnya tuh gila kerja, apa-apa tuh mikirnya kerja. Jadi kalau bisa tuh ya 24 jam sehari itu tuh bisa kerja terus kali gitu. Nggak sih ya, mati orang kalau kayak gitu ya. Maksudnya tuh pokoknya pikiran dia kerja terus, sehingga mungkin selama ini kami tuh sering dianggurin, sering dicuekin ya, seperti itu. Karena ya orang yang fokusnya tuh hanya dalam pekerjaan. Walaupun mungkin kelihatannya orangnya pemalas ya, orangnya juga aku lihat sebenarnya membosankan. Entah dia dalam percakapan ya, orangnya nggak berbaur, atau nggak punya nggak bisa hangat gitu loh, nggak bisa saling menanggapi gitu ya kalau dalam berkomunikasi. Pokoknya intinya membosankan lah ya. Orangnya tidak punya inisiatif juga, orangnya pelit, tidak bertanggung jawab,
mungkin suka berjudi ya, orangnya suka berjudi, atau kalau nggak suka berjudi mungkin suka berinvestasi di hal-hal yang beresiko ya, entah dia investasi di saham yang sebenarnya enggak apa ya, dia nggak tahu seluk-beluk dari perusahaan tersebut gitu ya, investasi-investasi aja gitu sehingga berisiko. Eksploitatif banget dalam hal apapun ya, posesif juga orangnya. Terus itu juga aku melihat di sini apa ya? Selama kamu menjalani hubungan dengan dia itu nggak stabil, ya bahkan mungkin selama ini dia tidak memberikan cukup usaha atau dedikasi untuk hubungan kalian sehingga hubungan kalian terasa monoton, tidak menarik, stuck, nggak kemana-mana ya. Terus itu juga mungkin sekarang memang sudah hilang gairah yang ada di yang kamu rasakan terhadap dia gitu ya. Terus juga orangnya pemalas, lemah, pecundang, suka berjudi, suka nipu, nggak setia ya, masih suka ingin bermain-main ya, dia masih ingin bermain-main, masih kilar-kilir lah ya, belum bisa untuk diajak berkomitmen, fokus hanya ke satu pasangan itu sulit. Orang yang sebenarnya dia ini orang yang tertarik pada pasangan yang memiliki kekayaan atau kedudukan sosial ya, orang yang kurang disiplin, kurang berdedikasi, fokus dia hanya diperlukan untuk apa yang menurut dia menguntungkan bagi dia ya, seperti itu. Dan dia juga orang yang gampang sekali mengingkari komitmen, orang yang masih terobsesi dengan harta benda, uang, sehingga gampang sekali mengabaikan pasangan ya. Dan dia ini orang yang terlihat tidak menarik dan membosankan seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini memang dia ini belum siap untuk berkomitmen. Ya, orang yang belum siap untuk berkomitmen. Ada death ya, ada suatu masalah yang mendarah daging di hubungan kalian, entah apa itu, tapi itulah yang sebenarnya membuat hubungan kalian itu hancur ya. Hubungan kalian stuck, hubungan kalian on off, hubungan kalian tidak berkembang, hubungan kalian menyakitkan ya, karena ada suatu hal yang sudah menjadi masalah di hubungan kalian dan mendarah daging. Kamu atau dia berpegang teguh pada hubungan yang sebenarnya sudah tidak berfungsi lagi atau sudah tidak bermanfaat lagi bagi kalian ya. Kalian berpegang teguh pada kebiasaan lama sehingga mencegah kemajuan di hubungan kalian. Misalkan contoh deh, dia orang yang kebiasaannya tuh dia tuh masih suka main-main, masih suka menjalin hubungan dengan si A, si B, si C dalam satu waktu gitu ya, masih suka selingkuh, nggak bisa dibilang selingkuh juga, mungkin hubungannya juga tanpa status juga gitu ya, jadi masih suka kilar-kilir gitu ya dalam menjalin suatu percintaan gitu. Udah dibilangin sama kamu gitu lagi, udah dibilangin lagi masih gitu lagi ya, selalu masih suka kebebasan dalam bercinta, sehingga ya hubungan kamu dengan dia nggak kemana-mana gitu ya, hubungannya toksik, hubungannya tidak menguntungkan ya, justru malah menyakitkan. Jadi kalau udah ada death, berarti aku lihat di sini suka atau tidak suka, banyak hal yang harus berubah dari hubungan ini atau dari orangnya ya, bisa jadi dari dia harus berubah dulu atau kamu juga harus berubah. Kalau kamu dulu orang yang lembek, orang yang selalu mengikuti maunya dia, orang yang engge-engge aja, orang yang selalu menerima dia lagi padahal udah bolak-balik diselingkuhin, padahal udah bolak-balik dibohongin, dimanipulasi gitu ya. Nah, berarti sekarang aku lihat ada perubahan yang cukup besar kamu alami, yaitu mungkin sekarang kamu lebih tegas, kamu lebih berani mengambil keputusan, kamu berani meninggalkan dia, kamu berani untuk melangkah maju untuk hidupmu sendiri, bahagia dengan hidupmu sendiri. Jadi lebih ke tegas gitu ya, kalau kamu dulu lembek. Nah, kalau dia misalkan dulu dia orang yang suka berfoya-foya gitu ya, ya berarti sekarang mungkin sedang mengalami kejatuhan karena dulu dia suka berfoya-foya, atau mungkin dulu suka selingkuh gitu ya. Nah, sekarang mungkin dia yang diselingkuhi, atau bisa jadi mungkin dia punya dipandang orang itu kayak
jijik gitu loh. Ya apa sih sebutannya ya, kok kayak ih tukang selingkuh, nah kayak gitu loh. Nah sehingga harus ada perubahan dari dia, entah apa yang terjadi perubahan itu ya. Tapi kalau aku lihat di sini kan saat ini dia benar-benar fokusnya di karir ya, berarti aku lihat mungkin dia memang belum stabil secara karirnya atau keuangannya. Terus itu juga dari percintaannya ya mungkin apalah yang berubah gitu. Intinya suka tidak suka, mau tidak mau harus ada yang berubah. Seperti itu ya. Harus bisa menerima perubahan atau harus bisa melawan kebiasaan yang tidak sehat itu. Terus itu juga aku melihat di sini kamu dan dia perlu melakukan penyesuaian yang signifikan, melepaskan kebiasaan atau kekhawatiran lama di dalam hubungan kalian yang mana hubungan kalian nggak berhasil ya saat ini sudah berakhir. Dan mungkin juga sudah kehilangan sesuatu di sini. Kamu bisa jadi kamu sudah kehilangan dia atau dia yang kehilangan kamu sudah kehilangan gairahmu terhadap dia, bisa jadi ya. Intinya ada yang hilang dari kamu dan dia. Terus itu juga aku lihat memang ada masalah yang mendarah daging yang harus diselesaikan oleh dia, karena masalah yang mendarah daging ini sangat menyiksa kalian, sangat menyiksa kamu terutama ya. Kalau misalkan di sini misalkan dia di sini suka selingkuh ya kan, yang tersiksa kamu ya, karena kamu yang udah benar-benar tulus ngasih cinta ke dia, taunya dikhianati. Terus saat ini aku melihat kayak hubungan ini masih menjadi suatu pikiran bagi dia dan bagi kamu sih. Dan hubungan ini juga hasilnya nanti itu akan tergantung pada kamu dan dia. Kalau misalkan kamu dan dia mau sama-sama terbuka untuk menerima perubahan dan benar-benar ingin hubungan tetap ada ya, karena kalian bisa saling menghormati, bukan karena takut tidak menjadi bagian dalam dalam kehidupan seseorang, maka itu bisa terjadi gitu. Jadi kalau kalian masih mau sama-sama bersama ya, yang penting intinya bukan tentang takut kehilangan. Sehingga kalau takut kehilangan berarti kan ada kodependensi ya, ada ketergantungan. Bukan berpikir seperti itu, tapi berpikirnya harus bisa saling menghormati, bisa saling mengerti ya, bisa saling terbuka ya, bisa mau menerima perubahan dan bisa mau berinteraksi, terus itu menyesuaikan. Nah, itu hubungan bisa jalan ke depannya gitu. Tapi kalau misalkan pemikirannya, aduh, aku takut nanti kalau nggak sama dia, aku nggak bertemu dengan yang lain, nggak. Hubungannya kalau kamu berpikir seperti itu atau dia yang berpikir seperti itu, hubungan nggak akan kemana-mana. Hubungan justru malah akan saling menyakiti, gitu ya. Jadi di sini aku lihat baik kamu dan dia itu harus ada perubahan, mau nggak mau harus diterima perubahan ini ya. Apapun ya, dulu dia merasa bahwa kamu bucin banget sama dia, sekarang kok dia merasa bahwa kamu berubah banget, kok sekarang kamu berani untuk melepaskan dia, berani mengabaikan dia, berani cuek banget sama dia ya. Dia pun merasakan perubahan dari kamu ya. Kamu sekarang beda, kamu berubah. Dulu mah ngejar-ngejar banget ya, dia ngilang berapa hari aja udah kamu chatin, udah kamu teleponin, kamu tanyain dia di mana, kamu selalu gupekin dia lah, cari-cari dia. Nah sekarang dia mau ngilang berbulan-bulan juga kamu bodo amat, kamu sekarang fokus dengan dirimu. Nah itu dia melihat itu ya, ada perubahan yang secara besar-besaran terjadi dengan kamu, beda banget sekarang kamu gitu. Wheel of Fortune. Ya, kalau aku lihat di sini berarti mau sejauh apapun jarak di antara kalian atau mau selama apapun kalian berpisah, aku lihat nih orang bakalan datang lagi ya. Dia akan datang lagi, tapi belum tentu akan bersama lagi. Bisa jadi kalau misalkan kalau memang kalian masih mau, ya ini bisa terjadi karena ini ada the lovers, sama-sama masih memiliki perasaan yang sama-sama masih memiliki gairah, ketertarikan, rasa sayang dan rasa cinta. Kamu masih sayang sama dia, kamu masih cinta sama dia, dia pun seperti itu ya.
Jadi bisa aja kalian bisa bersatu kembali. Tapi ya itu bukan tentang sebuah ketergantungan atau kodependensi. Ya, bukan tentang kecanduan akan sesuatu, tapi tentang saling menghormati, saling mau berinteraksi, mau saling menyocokkan diri. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Kemudian apalagi ya? Karena kalau aku lihat di sini ya, hubungan ini sebenarnya bagi kamu ini hubungan yang sangat menakutkan. Kamu tuh udah ngerasa kayak, aduh deket sama dia, atau aduh kalau misalkan dia datang lagi atau dia terkoneksi lagi dengan aku, kamu ketakutan. Kenapa? Ya aku lihat mungkin dia ini sumber traumamu atau sumber triggermu ya, yang membuat kamu merasa takut ya, sehingga membuat kamu mau nggak mau mengalami suatu sentakan atau perubahan ya. Mungkin dia selama ini selalu bohong sama kamu, ada janji nggak pernah ditepatin, terus itu pernah ngomong ini itu nggak ada tuh yang terrealisasi, hubungannya juga suka pasang surut ya, dan nggak pernah mau dia perbaiki, nggak pernah mau dia tangani kalau ada masalah selalu kabur, selalu menghindar, seperti itu, selalu menekan masalah. Terus juga aku lihat saat ini tuh hubungan kalian benar-benar sedang dalam masa-masa kejatuhan. Ditambah lagi ya kamu merasa tidak nyaman aja menjalin hubungan dengan dia lagi gitu. Terus itu juga aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk memikirkan kembali keputusan yang tepat untuk hubungan ini. Adilnya gimana nih? Baiknya kayak mana nih? Gitu ya. Jadi kalau aku lihat dia memang saat ini berpikir bahwa dia hanya memberikan jeda di hubungan kalian. Tapi kalau kamu di sini kayak, udah deh aku udah takut menjalani hubungan ini. Udah deh aku mau lepas, aku mau bebas. Kalau aku melihat dari kamu seperti itu. Kalau dari dia berpikir bahwa udah deh jeda aja dulu, nanti kapan-kapan datang lagi gitu, entah kapan-kapannya entah kapan gitu ya, tapi dia ini bakalan datang lagi. Kemudian the lovers, oke. Mau kalian berlawanan seperti apapun bentukannya ya, kalian mau berpisah, menjalani hubungan atau kehidupan masing-masing ya secara berlawanan, kalian ya bakalan dipersatukan kembali gitu, kalian akan didatangkan kembali. Karena di sini aku lihat kalian itu belahan jiwa ya, kalian itu belahan jiwa satu sama lain, ada suatu rasa kasih sayang yang kuat, energi seksual yang kuat juga di antara kamu dengan dia. Jadi kalau aku lihat di sini ya, kalau ngomongin tentang gairah seksual sama-sama ya, kalau misalkan kalian ngehalu lah ya gitu ya, itu tuh kayak role modelnya kamu itu tentang dia, dia tentang kamu, kayak gitu deh. Gitu role modelnya ya, maaf ya, agak-agak vulgar. Dan aku melihat sebenarnya ya hubungan kalian itu sudah cukup mendalam ya, walaupun mungkin di sini kalian hubungannya on off terus gitu ya, tapi sebenarnya kayak tanpa adanya komunikasi, kalian tuh kayak saling mencoba untuk memahami. Jadi kayak kamu tuh bisa tahu aja gitu ya, mungkin secara batin kayak kalian tuh tahu aja gitu apa yang saat ini dia lakukan, apa yang saat ini dia rasakan, dan dia pun seperti itu. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan itu dia tahu. Jadi kalian ini punya hubungan yang cukup mendalam, aku lihat ya. Seperti itu, kayak bisa merasakan aja gitu. Oke, kemudian apa lagi nih? Cuman memang walaupun kalian punya gairah seksual yang sama, perasaan cinta, perasaan sayang yang masih sama-sama, cuman memang sudah tidak dalam hubungan yang sama. Kalian sudah berpisah. Karena kalau aku lihat di sini memang ada perbedaan ya di antara kamu dengan dia. Perbedaannya bisa jadi tentang sudut pandang, cita-cita, tentang masa depannya juga masih beda. Apalagi pola pikir juga mungkin masih beda. Intinya ada perbedaan di antara kalian. Terus itu juga ada seseorang di sini yang masih memiliki ketakutan atau
atau kepercayaan yang mungkin menghalangi hubungan kalian. Bisa jadi mungkin kepercayaan tentang adat istiadat, norma, atau kepercayaan mungkin sudah tidak percaya lagi dengan dia gitu ya. Kamu sudah tidak percaya lagi dengan dia, atau dia sudah tidak percaya bahwa kamu akan bisa menerima dia lagi. Sehingga situasinya walaupun sama-sama saling cinta, saat ini keadaannya tidak seperti dulu. Tidak dalam suatu hubungan yang sama lagi. Kalian berpisah seperti itu. Dan bottom of the deck di sini ada Four of Wand-nya reverse ya. Jadi aku melihat di sini dari si dia ini memiliki hal-hal negatif yang dia pikirkan sekarang tentang hubungan kalian. Bisa jadi ya dia berpikir bahwa aduh kayaknya kamu nggak bakalan mau nerima dia lagi deh. Nah itu pemikirannya ada salah satunya seperti itu. Nanti kita lihat deh ya pemikiran dia terhadap kamu, atau apa sih di pikiran dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Nanti aku akan ambil kartunya. Karena dia berpikir bahwa selama ini dia tidak bisa memberikan hubungan yang harmonis. Hubungan kalian tuh kurang harmonis. Dia merasa juga bahwa selama ini ketika kamu dengan dia itu kayak nggak ngerasa bahagia gitu, atau akhir-akhir ini tuh ketika kamu bersama dia kamu nggak merasa bahagia. Terus itu hubungan juga nggak stabil, bahkan mungkin keluarga atau orang-orang terdekat di antara kalian itu tuh kayak bisa ngerasain bahwa hubungan kalian tuh kayak nggak stabil gitu ya, sehingga dia merasa bahwa kamu itu udah berpikir hubungan ini sudah gagal, hubungan ini tuh sudah tidak perlu lagi diperbaiki, sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Itu yang dia pikirkan gitu ya. Karena ya itu tadi sering sekali kalian itu berselisih, berkonflik, salah paham ya, miskomunikasi ya, sehingga dia merasa bahwa kamu tuh udah berpikir bahwa kamu dengan dia itu sudah tidak cocok lagi gitu. Itu yang dia rasakan terhadap kamu saat ini, karena kamu udah mengalami perubahan yang signifikan gini loh. Dulu loh kamu itu bucinnya nggak ketulungan gitu loh ya. Kamu itu selalu ngejar-ngejar dia, selalu tanya kabar dia, pokoknya ngegupekin dia deh ya, hampir setiap hari gitu. Nanyain dia, terus chat dia, terus teleponin dia, terus nah sekarang kok kamu itu beda banget, kamu sekarang cuek banget, kamu tidak peduli, kamu bahagia dengan dirimu sendiri, kamu udah fokus dengan dirimu sendiri. Jadi dia merasa kayak perubahan ini nampaknya tentang kekecewaanmu yang udah begitu menumpuk gitu ya, udah begitu besar ke dia gitu, sehingga ya kamu sampai melakukan perubahan sebesar ini gitu loh, seberani ini gitu. Oke, ini aku akan mengambil tentang isi pikiran dia ya, atau perasaan dia yang pengen banget dia utarakan ke kamu. Oke, aku melihat di sini I want to hold you in my arms ya. Aku ingin memelukmu kata dia ya. Jadi kalau aku lihat saat ini hari ini dia itu rindu banget sama kamu, jadi pengen banget memeluk kamu. Kemudian you light up my world kata dia. Kamu menerangi duniaku. Jadi ternyata selama ini dia menganggap hidup dia itu kayak kacau balau ya. Hidup dia itu kayak pahit banget. Hidup dia kayak itu kayak blur gitu loh, gelap gulita seperti itu ya. Hidup dia gelap gulita, hidup dia kayak gelap gitu ya, sehingga ketika kamu datang ya, kamu sosok yang menerangi kehidupan dia, kamu membantu dia, kamu mensupport dia, kamu ada untuk dia, jadi dia ngerasa kayak kamu itu cahaya bagi hidup dia gitu loh ya, kamu menerangi hidup dia, dia jadi semangat lagi, dia termotivasi, dia dia ngerasa nyaman, bahagia, dan enak gitu diperhatiin sama kamu. Terus itu we were always made to meet, it was written in the stars ya. Dia merasa bahwa kita memang ditakdirkan untuk bertemu, karena menurut dia kita itu sudah tertulis di takdir gitu ya. Our love will never case to the exist, I need space ya. Jadi menurut dia
Ini dulu. I wish we could be together forever. Aku berharap kita bisa bersama selamanya. Menurut dia cinta kita tidak akan pernah berakhir, ya, cinta kita tidak akan pernah berakhir. Terus itu cinta kita abadi, kata dia. Dan sebenarnya dia ini butuh ruang, dia ini butuh waktu, dia ini butuh space, ya. Dia butuh sendiri dulu, dia butuh memperjuangkan hidup dia dulu, fokus dulu dengan karir, keuangan dia, percintaan dia, ya. Aku lihat di sini dia butuh untuk healing dulu, butuh untuk sukses dulu, stabil dulu karirnya, keuangannya, atau apapun, ya. Jadi oh ya sorry ya, tadi sebenarnya tadi tuh aku udah selesai nge-recordnya, cuman ada sepotong, nggak tahu kenapa ada gangguan nih di kameranya. Jadi yang ini tadinya kan di sini, sorry bukan yang ini ya, yang ini itu tadi di sini, udah aku pindahin. Ya jadi jangan kaget kalau misalkan videonya kayak ada yang berubah. Nah jadi aku lihat di sini ya, dia masih sangat cinta sama kamu, dia masih sayang sama kamu, ya. Cuman ya itu, kalau aku lihat keadaannya lagi tidak, menurut dia tidak stabil keadaan dia, entah itu karirnya, keuangannya, keluarganya, kehidupan dia secara general, secara umum mungkin belum stabil, sehingga ya itu, ya. Terus juga dia masih pengen nakal-nakal, masih pengen main-main, masih pengen have fun, masih pengen bebas gitu ya, sehingga untuk memberikan kamu komitmen untuk saat ini belum bisa gitu. Makanya di sini dia butuh space, ya. Jadi mungkin selama ini kamu itu terlalu bucin sama dia, sehingga ruang gerak dia untuk melakukan banyak hal itu terganggu, atau seperti apa ya, kayak terkekang, ya. Mungkin selama ini kamu sangat mengharapkan untuk segera juga diberikan komitmen, diberikan kepastian, sedangkan dia ya gimana mau memberikan komitmen atau kepastian, kehidupan dia aja lagi luntang-lantung, lagi belum stabil, masih berjuang dengan hidup dia, masih gila-gilaan kerja untuk bisa sukses gitu ya. Sehingga menurut dia belum pantas untuk memiliki suatu komitmen gitu ya. Jadi dia saat ini butuh ruang dulu, jangan dulu kamu mengganggu dia atau dekat-dekat dulu dengan dia, karena saat ini dia lagi fokus dengan hal-hal yang bersifat duniawi, ya, karir, materi, seperti itu ya, yang seperti itu. Terus ya dia masih pengen bebas dulu, belum lagi di sini kamu harus melakukan perubahan, ya, dia juga harus melakukan perubahan seperti itu. Kalau masalah tentang perasaan, dia masih cinta sama kamu, ada the lovers, ya. Kamu dengan dia memang sama-sama saling cinta, tapi untuk saat ini belum bisa untuk bersama, ya. Di sini dia masih butuh ruang, masih butuh untuk fokus dulu dengan keadaan dia, kehidupan dia, seperti itu. Oke, ya. Jadi ya udah, sekarang fokusin aja pada perubahan masing-masing seperti itu. Toh kalau misalkan kalian masih ingin bersama, syaratnya adalah ya itu tadi, bisa saling menyesuaikan, bisa saling mengerti, ya, bisa saling mau melakukan perubahan untuk kebaikan satu sama lain gitu. Kalau misalkan masih punya pemikiran atau keinginan atau niatan ingin bergantung atau kecanduan terhadap sesuatu, hubungan masih akan kacau balau gitu. Jadi syaratnya adalah itu. Nah, mungkin syarat ini gampang kita ucapkan, tapi belum tentu mudah untuk kita lakukan gitu kan. Seperti itu. Jadi mungkin kamu ya, untuk mengambil perubahan sikap kamu yang tegas sekarang aja mungkin butuh bertahun-tahun untuk meyakinkan dirimu lepas dari dia, pergi dari dia gitu. Karena ini ada death, ya. Hubungan yang sudah kalian jalani ini kan gak ada perubahannya, karena kalian masih selalu berpegang teguh pada kebiasaan lama atau suatu tindakan, perbuatan yang sama dari dulu begitu-begitu aja gitu, sehingga nggak ada perubahan dan ada masalah yang sudah mengakar sekali di hubungan ini. Jadi kemungkinan ada yang sampai bertahun-tahun nggak berani juga untuk meninggalkan, ya karena ini, ya. Ada yang sudah kayak sudah ada yang melekat gitu loh di hubungan kalian gitu, ya. Ditambah lagi Wheel of Fortune. Kalau misalkan Wheel of Fortune ini sering terjadi, ya, berarti hubungan yang sering on off. Karena di sini juga ada lovers, berarti hubungan yang sering on off gitu, ya. Jadi seperti itu, masih ada yang perlu untuk dia fokuskan dulu.
Kamu juga aku lihat di sini sudah fokus dengan dirimu sendiri juga kan. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat Scorpio dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 28, 31, 8, 1, 5, 20, 19, 15, 21, 27, 29, 18, 16, 7, 9, 6, 11, 30, 26, 12, 14, 10, 4, 25, 13, 24, 22, 17, dan 23. Bulannya bisa bulan apapun ya. Ada Desember, September, November, Juli, Maret, Agustus, April, Mei, Februari. Sionya ada sio kuda, macan, tikus, naga, kerbau, kambing, ular, ayam, dan babi. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.